facing a traffic crisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Risa Putra, NIM 11111012 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Adapun outline yang akan dibahas, yang pertama itu adalah latar belakang, kedua proses terjadinya emisi, ketiga dampak, keempat upaya pencegahan, dan kelima adalah kesimpulan serta saran. Adapun latar belakang, yang pertama adalah pertumbuhan kendaraan bermotor itu lebih subur ketimbang dengan pohon atau tanaman yang lainnya, serta jumlah kendaraan meningkat, maka menyebabkan terjadinya kemacetan. Dan banyaknya kendaraan yang menggunakan bahan bakar diesel atau minyak bumi yang mengakibatkan kualitas udara itu semakin buruk. Adapun proses terjadinya emisi, yang pertama itu adalah posisi piston siap bekerja. Ini pada kendaraan bermotor ya. Posisi piston bergerak ke bawah sehingga mesin pada silinder dipenuhi oleh udara dan bahan bakar. Piston kemudian bergerak untuk melakukan proses kompres pada kombinasi udara dan bahan bakar. Proses kompresi inilah yang menghasilkan ledakan energi. Yang kedua, ketika piston mencapai proses puncak gesekan, maka busi memancarkan percikan api. Kemudian terjadilah proses pembakaran bahan bakar. Proses ini menimbulkan lontaran energi pada silinder. Yang ketiga, ketika piston melakukan proses gesekan, maka katup pada sistem pembuangan akan terbuka. Hasil pembuangan tersebut akan keluar melalui knalpot. Keempat, mesin telah siap untuk berfungsi secara terus-menerus setelah melalui beberapa proses pembakaran tersebut. Adapun zat-zat yang diemisikan dari knalpot kendaraan itu ada CO2 yaitu karbon dioksida, terus NOx yaitu nitrogen oksida, SOx belerang oksida, dan HC hidrokarbon serta PB dan tumbal. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan pada sebelumnya. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heru Prastiawan, NIM 10161040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pencemaran udara, di mana dampak pencemaran udara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dampak pada kesehatan, kemudian dampak pada tumbuhan, yang ketiga adalah dampak pada lingkungan. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai dampak, kita harus mengetahui dari ciri-ciri dampak pencemaran udara oleh gas buang kendaraan bermotor, di mana gas buang kendaraan bermotor sifatnya karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Karsinogenik merupakan zat yang menyebabkan penyakit kanker, kemudian memicu kerusakan pada sistem pernapasan, kemudian kerusakan sistem pada peredaran darah. Dampak pencemaran udara pada kesehatan manusia biasanya timbul pada mata, di mana mata mengalami iritasi dan peradangan akibat hidrokarbon. Kemudian pada otak, yaitu mengalami gangguan pertumbuhan dan kecerdasan akibat timbal. Kemudian tenggorokan, di mana mengalami peradangan akibat hidrokarbon. Yang keempat adalah paru-paru, di mana menimbulkan flek dan memicu serangan asma akibat hidrokarbon dan SOx. Kemudian yang kelima adalah perut, di mana mengalami mual, lesu, dan nafsu makan turun akibat timbal. Kemudian yang keenam adalah jantung, di mana darah kekurangan oksigen akibat CO dan NOx. Kemudian yang terakhir adalah sistem reproduksi, mengalami gangguan akibat timbal. Biasanya sering dialami oleh laki-laki. Kemudian dampak pada tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat mengganggu pertumbuhan dan rawan penyakit. Penyakitnya itu antara lain yaitu klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Apa itu klorosis? Klorosis adalah jaringan tumbuhan, khususnya pada daun, yang mengalami kerusakan atau gagalnya pembentukan klorofil sehingga tidak berwarna hijau melainkan kuning atau pucat. Kemudian nekrosis. Nekrosis merupakan kematian satu atau lebih sel
atau sebagian jaringan pada organ. Nekrosis biasanya terjadi ketika tidak ada cukup asupan gizi yang mengalir ke jaringan tubuh tumbuhan akibat terpapar secara langsung dari gas emisi. Kemudian bintik hitam itu biasanya terjadi ketika daun sudah mengalami penguningan dan akan mengalami kerusakan total menjadi coklat. Biasanya timbul flek-flek hitam pada daun tumbuhan. Kemudian Kenalkan, nama saya Febrian Lepong, NIM 12181027. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan untuk mengurangi dampak polusi udara. Menurut Sudrajat tahun 2006, ada 4 upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yang mencakup upaya-upaya pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dapat menurunkan tingkat emisi dari kendaraan bermotor secara efektif. Di antaranya yang pertama, mengurangi jumlah mobil lalu lalang, misalnya dengan berjalan kaki, bersepeda, ataupun naik kendaraan umum, atau naik satu kendaraan mobil bersama dengan teman-teman. Yang kedua, selalu merawat mobil dengan saksama, agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Merawatnya bisa dengan melakukan servis berkala. Yang ketiga, meminimalkan pemakaian AC, pilihlah AC non-CFC dan hemat energi. Yang keempat, memilih bensin yang bebas timbal. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Ada 7. Yang pertama, pengaturan lalu lintas, rambu-rambu, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendara benar-benar dapat diwujudkan. Yang kedua, uji emisi yang dilakukan secara berkala. Yang ketiga, penanaman pohon berdaun lebar di pinggir jalan, terutama yang lalu lintasnya padat, dapat juga mengurangi polusi udara. Yang keempat, memperbanyak kendaraan umum atau angkutan massal seperti angkutan umum, bus maupun kereta api. Yang kelima, pembatasan izin bagi angkutan umum kecil. Yang keenam, kontrol terhadap jumlah kendaraan pribadi. Yang ketujuh, pembatasan usia kendaraan terutama bagi angkutan. Selanjutnya kita masuk dalam saran ya. Mengingat kendaraan bermotor mempunyai andil terbesar dalam polusi udara, maka pengendalian polusi udara juga berarti pengendalian emisi kendaraan bermotor. Selain itu juga untuk mahasiswa yang mempunyai intelektual dan kesadaran terhadap lingkungan yang tinggi,
Alangkah baiknya untuk bisa menggunakan sepeda motornya sesuai dengan kebutuhan agar mengurangi sedikit polusi akibat kendaraan bermotor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.